Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita lanjut ya podcast pagi Success is for You. Masih ditemani sama King. King? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah. Terwaras oke. Luar biasa. Kemarin setelah perayaan makan makanan berat itu nggak ada ini sensasi seperti apa ya? Kadang Nggak ada. Alhamdulillah. Normal semua. Kameranya mana? Burung adi serek. Tuh. Lu. Oh. Gimana? Bang Aswarnya masih belum. Sekarang ngobrol siapa ya? Siapa ini? Kiranya. Ini aja dah, Bang Dani lah. Mumpung Bang Aswarnya belum join. Bang Dani. Halo. Monitor Bang Dani. Bang Dani lagi sibuk ya? Ya, Mas Amin siap. Kapan tuh? Ini mumpung Bang Aswarnya belum join. Bentar. Hai King. Gimana Bang? Ya, siap. Bang King, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang. Sehat Bang. Sehat ya. Gimana? Boleh Bang kasih tip and triknya Bang, versi Bang Dani ini gimana agar kesadaran itu pakai trik intensitasnya bagus gitu loh Bang. Oh gitu ya. Versi Abang gimana nih Bang? Ada trik and triknya juga tuh ya. Apa ya? Sebentar. Ini saya sudah host nih ya, Mas Amin ya. Aman. Saya coba ini ya. Saya share screen ya. Ini Mas King. Mas King dengar ya? Dengar. Ya, Aman. Saya bawa versi tasawuf ya. Boleh Bang. Tahu dari konsep yang lain, tapi di level esensi sama kok sebenarnya. Di tasawuf itu ada namanya ini 7 derajat jiwa ini. Jadi kalau di consciousness kan sama saja. Ada the experiencer, the watcher, observer, the witness. Semalam saya ngisi kelas tasawuf di sini, sama tim 10 juga, berapa orang 500. Akhirnya ini, bisa memakai 2 konsep gitu loh. Kadang kalau yang di konsep sebelum familiar, bisa pakai yang di tasawuf. Mungkin batin itu lebih mengenali kan, lebih secara terminologi lebih familiar gitu. Saya kira Mas King bisa cepat di sini mungkin, sepertinya seperti itu. Di tasawuf itu ada namanya 7 derajat jiwa, itu yang pertama itu nafsu amarah, lawamah, mulhamah, dan mutmainnah. Mutmainnah ini yang 500. Kalau kita bawa consciousness-nya, istilah di consciousness-nya. Yang amarah itu the watcher. Nah, yang lawamah itu experiencer. Yang mulhamah, nah itu yang observer kan itu. Nah, tinggal nanti setiap hari itu kita sebenarnya yang man arofa nafsah itu, kalau di tasawuf itu, ya mengenali ini 3 ini.
4 jiwa ini. Kalau dia 7 itu ada lagi namanya Rodia, Mardia, Kamila. Kamila ini kan sudah bukan manusia lagi lah, istilahnya sudah dimensi 6, udah non dual semua kalau dikonsistenskan itu. Yang penting kita minimal dominan hadir itu di Mutmainnah. itu dia. Senang saya masking saya jawab. Nah, yang ada di situ. Karena itu jiwa-jiwa yang Allah merinduinya, itu yang dipanggil dan itu yang diundang di perayaan Allah Ta'ala kan itu dia. Nah, untuk mengenali mutmainnah ini atau love ini atau dimensi 5 ini, jiwa gerak, aktivitas jiwa. Kalau saya namakan ini ya, saya kasih dia. Nah, ini semalam saya ngisi kelas di sini di tasawuf ini. Saya coret dulu. Mudah-mudahan ini dengan sebentar ini bisa masking dapat nanti ininya. Nah, ini dia masking. Jadi saya namakan itu kan kalau di bahasa sederhananya kan aktivitas jiwa. Kalau bahasa teologisnya kan ikro kita baka kan itu dia kan, artinya manarofa nafsah itu lebih membaca kitab-kitab yang ketetapan yang ada di dalam diri dan pengalaman-pengalaman hidup kita itu kan, itu yang kita harus baca itu, yang harus kita kenali. Ikro birot kan baca dengan bersama keilahian itu kan itu dia. Baru namanya self inquiry. Saya sedang belajar Vedanta itu. Vedanta ini tasawufnya Hindu, ajaran tertua ini. Nah, self inquiry itu penyelidikan ke diri. Nah, kalau dia katanya penyelidikan itu lebih tajam gitu. Ada dialog yang kita bangun ke diri kita begitu kena event itu. Nah, contoh keseharian itu saya kan sama istri itu tiap hari, samalah kita semua kan. Kadang-kadang mau pergi sarapan saja, Dek sarapan yuk. Nah, itu posisi gerak jiwanya mungkin masih mulhamah ya. Nah, tiba-tiba direspon dengan istri saya, sebentar lah bang, kan belum mandi nih. Nah, itu di mana itu? Nah, itu dia amarah. Nah, itu dia. Ini sederhana, simple, tapi ini tiap hari kita berinteraksi dengan nature-nature itu, gitu. Nanti kita mengenali itu, yang amarah itu yang mana, yang lawamah itu yang mana, yang mulhamah itu yang mana, yang bermainat yang mana, experiencer yang mana, watcher mana, tangkapi aja gerak jiwa-jiwa itu. Nah, setelah mahir menangkap ini, merangkul ini, baru kita paham nanti LOC itu, dominannya hadir itu di mana toh, gitu. Nah, dia amarah kah, lawamah kah, mulhamah kah, experiencer kah, watcher kah, observer kah, atau the witness. Nah, itu dominan hadirat itu dikalkulasi setiap hari. Dikontemplasikan, dikalkulasi, baru kalau saya kata Mas King juga kan sudah praktisi tarikat, ya kita lakukan namanya kontemplasi lewat zikir. Zikirnya pun harus bukan di happy doing lagi ya, sudah dilatih untuk jadi being kan itu. Dilatih kalau tasawuf namanya awam, abid, baru hawas wil hawas kan itu dia. Sama aja sih sebenarnya. Beda terminologi. Saya kasih 2 ini, tinggal nanti pakai yang mana nih, enak di mana nih, maksudnya tuh lebih mengenali mana jiwanya gitu loh. Nah, kebetulan saya pakai dua-duanya nih. Kalau sini ini sini. Nah, gerak-gerak jiwa itulah, aktivitas jiwa itulah bagian daripada kita untuk bisa mengkalkulasi dominan hadir kita tuh di tingkat kesadaran mana kalau di konteks. Nah, kalau di tasawuf itu di gerak jiwa yang mana gitu loh. Di derajat jiwa yang mana yang 7 ini. Ini per detik setiap hari berganti itu. 1 detik itu bisa berapa jiwa itu. Subhanallah. Ya, ini saya contohkan ini ya Mas. Semalam saya panjang lebar ini sama ada Mbak Irma, Mbak Ari juga, Mbak Ari masih ini semalam ikut juga, Mas itu ikut juga. Lebih ini. Nah, ini sederhananya begini nanti Mas. Ini aja sih sebenarnya PR kita sebenarnya. Manarofa nafsahu, pakurarofa itu di sini sebenarnya. Nah ini yang saya contohkan terkait dengan kondangan pernikahan loh ini. Saya kena sering diundang, saya dapat ini dibikin eventnya bagus sih untuk sebagai contoh biar lebih bisa dikenali masing-masing kita kan. Nah ini eventnya ini diundang ke pernikahan.
Jadi si papanya bilang, suaminya bilang, "Mah, kemarin kan kita ke pernikahan tuh, pakaian kita kan nggak matching tuh, nggak serasi bajunya. Nanti sore mama rubah ya," kayak gitu. Nah, ini masih di mulhamah, pikirannya masih cerdas, masih netral ya sama istrinya. Istrinya jawab, "Iya deh Pak, sip, nanti saya akan rubah." Nah, beberapa jam kemudian si istrinya tidak konfirmasi sama si suaminya. Dia main hantam aja pakai baju yang mungkin lebih mentereng lagi kan. Nah, begitu tiba jamnya si suaminya panggil, "Mah, ayo kita berangkat." Loh, dilihatnya istrinya sama bajunya nggak serasi. Loh, ini kan gimana Mah nih? Kalau event itu direspon dengan nafsu amarah ini kalimatnya bahasanya. Jadi kan si gerak jiwa itu punya bahasa yang menunjukkan kalau di kondisi namanya subjective nature-nya kan itu ya. Nah, jadi bahasanya itu yang menunjukkan nanti gerak jiwanya. Meski bahasa itu adalah realitas sekunder. Kalau di tasawuf namanya itu bahasa itu menunjukkan sebagai labzinya. Kalau di konsisten namanya itu realitas sekundernya. Nah, ada rasanya. Rasanya ini perlu Basking kenali untuk kita, untuk saya juga terutama ya, untuk karena kita belajar tiap hari kan ini. Ini jangan sampai digerogoti kita hadir di situ terus ini gitu. Dan ini dominan manusia itu di 1-2 aja. Amarah, lawa amarah, wawah amarah. Minimal tuh di mulhamah lah, tapi 1-2 ini terus itu. Interaksi nature kita tiap hari sama suami, istri, anak itu di situ. Itu lahan spiritual kita anak istri itu paling apa loh? Ya paling asik itu untuk kita belajar bareng-bareng itu. Karena kan si istri itu pasangan bertumbuh sebenarnya, termasuk musuh. Punya musuh itu jangan dikira itu apa, itu pasangan bertumbuh. Diganti kalimatnya, itu pasangan bertumbuh, itu asik tuh. Nah, tapi kalau dibilang ya musuh itu kan kita selama ini kan menjadi program kesadaran kita bilang semua penyakit apa segala macam itu kan kita sampai kita sadar itu kita anggap itu musuh, maka kita menolaknya kan gitu kan tanpa kita sadari. Nah, itu dirubah paradigmanya. Nah, kembali ke nafsu amarah ini. Lalu si suaminya merespon. Bukan suaminya, nafsu amarah merespon. Nah, itu lebih bagus. Kalau suami, kita akan membawa kepada objek. Nah, jadi kalau kita bilang, saya bilang masking, saya lebih melihat gerak jiwanya. Nafsu amarah masking, lawamanya, mulhamanya, atau the witness-nya kan itu, atau mutmainnahnya. Jadi kita nggak ketipu sama objeknya, lebih kita melihat yang esensinya, kan itu dia. Nah, jadi kalau sudah paham nanti ini nggak ada orang lagi memusuhi si objeknya, dia lebih berinteraksi sama si gerak jiwanya kan, si nature-nya kalau kita bilang di klinisnya kan itu. Jadi si nafsu amarah ini respon. Event yang tadi yang kondangan pernikahan, apa kata dia? "Mah, kan sudah aku bilang loh, baju kita mesti serasi. Ini kok masih beda? Ganti, kata si suaminya kan. Nah, kalau nafsu amarah ini direspon sama amarah, ayo gimana kalimatnya? Nanti bisa kita bangun sendiri nih. Yang penting rasanya dapat. Jadi kalau rasa itu, rasa bahasa. Rasa bahasa inilah realitas primernya. Atau ini namanya, di tasawuf namanya misdak. Nah, tinggal pilih aja ya, pakai yang mana. Kalau yang bahasanya ini yang sudah disekuensialkan, yang sudah didefinisikan begini, ini namanya realitas sekunder ya. Ini di tasawuf namanya kadbi dan labzi. Nah, jadi sudah bukan mewakili 100% lagi gitu loh. Contoh saya contohkan semalam itu ketika saya minum teh manis, Mas King tanya saya, "Bang Dani, apa rasa teh manis?" Saya nggak bisa jawab itu. Karena saya sedang minumnya, sedang menikmatinya. Nah, nggak bisa saya jawab itu. Karena tuh nggak ada bahasanya itu. Nah, begitu lepas saya tenggak itu teh manisnya lewat tenggorokan saya, baru saya bisa jawab, "Mas King, rasa teh manis itu manis." Karena sudah intervensi pikiran. Nah, intelijensinya sudah masuk di situ, pikiran sudah masuk, kognisinya sudah masuk di situ. Sudah bercampur dia. Sudah bukan murni lagi itu yang mutmainnahnya itu, sudah apanya itu yang hakikatnya itu bukan lagi.
itu sudah bicara yang kedua, yang sekunder kan gitu. Nah, maka harus paham di situ nanti, oh iya ini dia. Nah, ketika dibahasakan itu sudah itulah kata di sufi itu banyak orang mendustakan itu kan, di ayatnya ada tuh. Mana lagi yang mau kau dustakan kan itu. Ada 3 kali kan tuh di ayat itu. Nah, cuman kita melihat itu sebagai bagian dari ditafsirkan ke rezeki kan gitu. Padahal enggak, ini sebenarnya maknanya Al-Quran itu kan ada grade-grade-nya ya. Ada tingkatannya. Saya pun sekarang kebetulan sedang belajar makna hakikat Al-Quran di Bogor kayak gitu. Jadi dibahas detail itu secara esensial, secara hakikat, tidak tafsiran di tekstual. Nah, jadi ketika saya minum itu, selesai saya minum itu baru saya bisa jawab, karena saya bisa menjawabnya karena sudah ada intervensi pikiran, intervensi akal saya. Nah, itu sudah tidak 100% mewakili rasa yang sesungguhnya. Nah, rasa yang sesungguhnya ini nih, yang kita bisa di kalimatnya kan ada, kita rasakan di batin kita nih. Nah, kalau saya ganti kalimat nafsu amarah ini direspon dengan amarah, ada rasanya tuh. Rasanya sama dengan yang amarah yang ini. Sama yang si suaminya komplain ini, marah. Ganti kata si suaminya. Ah, istri saya merespon. Pak, Papa nggak tahu ya, saya udah 3 jam ini berdandan sampai belepotan begini. Papa yang ganti. Nah, itu amarah direspon sama amarah. Amarah. Nah, akibatnya apa itu? Api ketemu api. Jadi makin membara ya, kan itu. Nah, kalau amarah direspon sama lawama bagaimana ini? Nah, tengok rasanya, perhatikan rasanya sih. Ya, baju cuma 1, nggak dibeliin sih kan itu. Memang nasibku lah. Jadi dia ada bapernya, ada rasa bersalahnya menggerutu. Kalau kita bawa ke consciousness kan itu masuk di wilayah experiencer kan itu, korban. Kalau yang marah itu kan pelakunya. Nah, jadi dia rasa terpojokkan. Nah, itu kan ada rasanya kita rasakan di batin. Yang penting itu dikenali itu. Realitas primernya itu dikenali. Oh, itu dia. Nanti kalau kita udah paham ini, tinggal naikkan saja posisinya. Ya. Baru kalau direspon sama mulhama gimana nih kalimatnya? Nanti bisa dibuat sendiri ya, sahabat semua di sini. Nah, saya tiap hari latihan ini. Tiap hari. Ya, sampai istri saya bertuahan sama teman-teman di Surau. Gitu. Oh iya ya, nah, kalau yang mulhama ini sudah agak tegar dia, sudah pikirannya bermain, sudah pikirannya tumbuh, udah dewasa. Nah, kalau di tasawuf namanya ini sudah berakal. Kalau ini namanya, di tasawuf namanya zalim, ini bodoh. Nah, kalau ini berakal, nah. Ya kan? Nah, kalau di konses ini kan namanya pelaku, sama aja sih sebenarnya. Ini namanya korban, kan? Kalau ini namanya apa nih? Sudah bisa memisahkan mana subjek sama objek kan itu dia. Sudah tumbuh orang yang bisa memisahkan subjek sama objek kan orang yang berakal kan itu. Ini ego, ya kan? Ini ego. Nah, ini sudah main dia, berpikir. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau mulhama tuh dia langsung terbangun, batinnya terdorong untuk introspeksi. Nah, ciri khasnya orang mulhama itu langsung introspeksi diri, terbangun itu. Bercermin dia terbangun. Kalau di tasawuf namanya muhasabahnya. Muhasabah tuh langsung hidup. Oh iya ya, sorry deh Pak katanya. Ntar aku ganti dulu ya Pak. Nah, dia mau dikasih tahu. Karena dia sudah hidup akal, sudah balik dia, balik. Kalau di tasawuf sudah balik dia, ya kan? Akal tunggu, lalu bercermin dia, oh iya ya, nggak matching sama suami dia, itu kan mulhama. Akalnya hidup, introspeksi dirinya lebih dominan, nggak gerasa gerusuk orangnya, kan itu dia. Nah, baru kalau direspon dengan mutmainah gimana nih dia? Nah, kalau mutmainah itu perhatikan ya, tadi mulhama itu dapat rasanya. Ya, ini mutmainah lebih lagi. Itu ada rasanya grade-nya berbeda-beda itu. Yang mesti kita kenali tiap detik itu. Bahkan di kesendirian kita sekarang nggak ada interaksi nature sama suami, sama istri atau anak, kita kan berinteraksi nature sama alam juga. Kadang kita duduk itu gerak jiwa yang mana kalau lagi kita duduk? Apakah kita berhayal, kontemplasi, apakah kita sedang menggerutu? Nah, itu kita bisa sadari juga. Duduk sendiri pun itu bisa ganti-ganti gerak jiwanya. Itu dikuasai itu. Saya duduk ini berhayal lah. Kalau berhayal itu di pikiran, imajinasinya. Gerak jiwa yang observer. Yang mulhamah itu. Kan ngerti itu. Nanti sampai bisa memahir itu asik gitu. Nah, kalau yang mutmainah, kalimatnya bahasanya ini dia.
Gerak jiwa itu punya bahasa, namanya nggak apa-apa lagi Pak. Yang penting kan cinta di antara kita. Tos dulu Pak. Ah, itu dia. Beda kan? Beda tuh. Coba Mas King rasakan nanti itu. Dibarahin dia sama suaminya, ganti-ganti ya. Dia respon dengan main apa? Nggak apa-apa lagi Pak. Yang penting kan cinta di antara kita. Tos dulu Pak. Ah, kalau suaminya juga paham ini, gerak jiwa langsung itu. Langsung minimal dimulhamah dia. Nah, maka saya sama istri itu belajar berdua ini tiap hari ini. Ayo. Ini suami istri asik ini sebenarnya. Kalau suami saja istri nggak ikut ini, nanti daya tahan sabar si suami itu nanti teruji gitu. Subhanallah. Iya, nanti si istri nggak punya pemahaman ini, si suami pakai ini lama-lama nggak tahan proses juga kan gitu. Lama meledak juga amarahnya kan, piring terbang, ujungnya apa? Minta cerai dia. Masya Allah. Jadi ini King, apa Mas King? Jadi ini sebenarnya bisa 3 jam saya jelaskan, tapi ini sudah simpel ya. Maksudnya gerak-gerak jiwa kita itu yang perlu dikenali, benar-benar tahu kita loh. Ini amarah ini watcher ini experiencer, tangkap aja itu. Saya kalau dibilang Makassar tuh Bang Dani jago dia nangkap gembel-gembelnya katanya. Ya ini kerja saya tiap hari kan. Tiap detik bahkan itu. Nah, selalu interaksinya kan sama lahan spiritual kita kan anak istri itu kan pasangan bertumbuh kita tuh. Nah, kalau contoh yang berikutnya ini saya bilang kemarin, nggak kena penyakit. Nah, penyakit ini paling banyak ini. Termasuk saya kan gitu. Nah, kalau penyakit itu apa? Nafsu amarah tuh dia pasti berontak, pasti demo ke Tuhan kan. Kalau di konsistennya ya amarah, dia protes ke Tuhan. Dilihatnya Tuhan tuh kalau dibawa kita di peta kesadaran, Tuhan tuh maha penghukum kan itu dia kan. Kognitif Tuhan itu di God view-nya itu. Kalau kita bahas di peta kesadaran. Tuhan, kau ternyata memang kejam ya. Kau bilang kau maha penolong, justru kau menghukumku nih dengan penyakit ini. Kau rampas kebebasanmu, kau siksa aku. Ini batin tuh ngomong gitu dia, spontaneous. Ketika dia diliputi nafsu amarahnya kan. Nah, itu spontaneous. Jadi God view itu sebenarnya adalah rasa, bukan kognisi. Kalau kita baca peta kesadaran kan itu masih yang bahasa yang itu realitas sekunder itu masih. Contoh gini, kita melihat Allah itu maha pemberi rezeki. Kita nyatakan tuh di kognisi kita dibilang, oh ya Allah tuh maha pemberi rezeki, ya Allah tuh maha baik itu. Nah itu di ranah pikiran kita oke aja, fine aja. Anak SD pun, anak saya pun menyatakan itu kan gitu. Tapi begitu kena event dia duitnya nggak ada, batinnya masih begitu nggak ngomong. Kalau batin yang ngomong begitu bagus, batin sudah benar itu, sudah koherensi itu kan filnya. Tauhidnya sudah keren itu. Kan itu dia. Jadi tauhid itu di ranah rasa itu sendiri. Nah, misalnya dia event dia nggak dapat duit itu. Jadi di tasawuf itu ada istilah begini paradigmanya. Nggak ada uang alhamdulillah, ada uang alhamdulillah, uang dicuri pun alhamdulillah. Jadi netral dia. Jadi pada ujungnya nanti puncaknya nih nggak ada perbedaan emas dan tanah, nggak ada bedanya lagi cacian dan pujian kan itu dia. Itu yang tahu puncaknya itu kan itu dia. Nah nanti kita kena event yang tadi tak ada uang itu, di mana rasa itu? Masih nggak melihat kita secara batiniah bahwa Allah itu tetap maha pemberi. Nah kalau masih berarti tauhidnya sudah clear itu. Kalau belum, itulah sebenarnya hakikat tauhid kita. Nah itu dia yang dinamakan galfi itu di situ. Jadi hubungan itu dirasa. Nah, kalau dia dapat duit banyak, gampang dia nyatakan itu. Alhamdulillah. Tapi ketika uangnya dicuri, nah itu. Nah, jadi God view itulah akar masalah kita sebenarnya. Akar masalah apa tuh di God view itu. Kita membangun konsensus sama Tuhan di situ kan. Nah, kita menyaksikan Tuhan itu apa gitu. Apa Tuhan bagiku gitu kan. Nanti itu ada pertanyaannya tuh. Apakah Tuhan itu bagi kita pengasih penyayang di pikiran atau di batin kita kan itu nanti itu spontaneous terbangun di batin kita. Nah kita secara normal gini kita bilang Tuhan tuh pengasih penyayang, tapi begitu kita kena penyakit, nah di situ ketahuan tuh di dimensi mana gerak jiwa yang mana yang merespon itu. Apakah dia merespon dengan amarahnya, lawamanya, muhamanya atau mainannya? Apakah dia merespon dengan watchernya, experiencernya, observernya atau the witnessnya kan itu. Nah, yang penting nanti itu kita dikenali. Nah ini kalau kena penyakit, dia lihat Tuhan itu menghukum, merampas kebebasannya, dianggapnya Tuhan itu sebagai, bahkan tidak diamarah ini, Tuhan itu
setan tuh non job gitu loh kalau bahasa teologi. Setan tuh non job. Di buku Hawking ada itu, di buku Healing and Recovery itu. Jadi orang yang berada di nafsu amarah ini, di Experience of the Watcher ini, dia melihat Tuhan itu, setan itu nggak ada kerja gitu, nggak perlu lagi. Bahkan setan tuh melihat, ini kurang ajar juga ya, kok nggak ada kerjaan aku nih, kata setan nih. Karena bagi dia Tuhan tuh bagi seperti setan gitu loh. Di nafsu amarah lawama itu di Experience, dia melihat Tuhan tuh persis setan gitu, nggak perlu lagi setan kerja di situ. Udah mirip setan dia lihat Tuhan di situ. Kenapa? Maha penghukum, penyiksa, apa lagi? Yang sejenis itulah kan itu dia. Nah kalau lawama sama saja, selalu dia menyatakan tuh kapan aku sembuh ya, kayak gitu ya. Terus itu. Nah, perlu ini ya. Ini bukan tentang benar salah ya. Saya kadang-kadang khawatir juga menyampaikan tuh ini jadi salah bang, enggak. Spiritual kan enggak benar salah, tapi dia melihat terjebak di mana diri kita, kan itu poinnya. Ya bagi amarah ya kita benarkan dia di situ, ya di situ posisi ya, begitulah bahasanya. Nah kita yang sudah bangun nanti, yang sudah bangun ya dikasih diapain, dirangkul dia. Nah, nggak ada bersalah. Jadi ini tentang bagaimana keterjebakan diri itu kalau saya bawa di konsisten di medan penarik kan itu. Kalau dibawa di tasawufnya ya gimana diri itu dikendalikan di gerak jiwa yang mana, derajat jiwa yang mana di antara yang 7. Nah itu dia. Jadi nafsu lawamah ini kapan aku sembuh ya, sakit kali ini tadi dia. Kalau begini terus mati aja lah lebih baik, tak ada guna aku hidup. Itu dampak rasa ya, itu bahasanya dia terpojok, dia rasa bersalah, dia rasa mengarah putus asa. Maka lawamah ini cenderung bunuh diri, kalau amarah cenderung membunuh orang kan itu. Kalau jadi dua sifat ini 11-12 ya, gerak jiwa ini maksudnya. Kan tidak. Kalau mulhamah gimana? Mulai dia, penyakit ini cermin bagiku agar aku lebih merawat tubuh dan psikisku, kan tidak. Ada pesan spiritual nih bersama penyakit yang kualami, dan tentu ada tujuannya kenapa penyakit ini kualami, kan itu dia. Itu dia tegar, dia mulai berdiri akalnya, mulai dia bisa melihat lebih jernih event penyakit itu. Kalau mutmainah dia langsung alhamdulillah, terima kasih Allah, kan gitu ya. Banyak berkah penyakit ini, jiwaku makin dewasa, makin matang, dan potensi kalianku tumbuh. Nah, dia selalu kan di suratnya Alam Nasr itu bersama kesulitan ada kemudahan, kan? Inna ma'al yusri, yusron itu kan 2 kali itu. Jadi kita beri atensinya karena dikuasai ego selalu pada kesulitannya memberi atensi. Nah, yang kemudahannya enggak. Nah, maka harus diseimbangkan. Nah, ketika kita kena event, beri perhatian ke kemudahannya. Tapi ini tidak sesimpel yang saya sampaikan ya. Ini kan masih konsep. Makanya perlu ada praktikalnya. Nah, praktikalnya itu ini lebih pakai ini. Dilatih terus. Nah, maka di spiritual itu kan kesembuhannya ini ya. Perlu juga ini sembuh secara spiritual, kan pasti paham nih, sembuh secara spiritual kan. Ini mudah-mudahan tahu semua sini ya. Yang pertama itu apa? Pertama sembuh cara berpikirnya, paradigmanya berubah kan, sistem paradigma. Ini sembuh secara spiritual. Baru yang kedua, ini kan arahnya nanti ke eksistensi ini ya. Konteks lah nantinya. Kenaikan konteks. Yang kedua itu menikmati proses. Nah, ini yang mungkin yang ini, menikmati proses. Yang ketiga ini baru bertemu cahaya ilahi ya. Nah, ya. Sebenarnya ini satu ya. Kalau dibikin satu kalimat satu. Nah, saya mau menekankan yang dua ini kadang-kadang yang kurang ngehkan orang tuh. Jadi kalau kita mengalami event, ini konsep ya, learning by konsep ya. Nanti praktikalnya tinggal kita ini ya, sampai saya pun kena pun menggelupur juga, tapi kita pakai ini, paling tidak kita dilatih. Karena kan semua memang bagian daripada kita jihad kita untuk menuju ke sana kan. Jadi menikmati proses. Nah, kalau kita sudah bisa menikmati proses itu, nanti dia akan tersadari nggak relevan lagi hasil. Baru kita paham, makanya spiritual itu fokusnya kepada proses, tidak hasil. Orang yang menikmati proses mana penting lagi hasil bagi dia. Mau buruk pun hasil, gagal pun hasil bagi dia. Dia menikmati kok. Nah, ketika kita nggak menikmati proses, event-event experience yang kita alami itu, penyakit, musibah, masalah COVID, apapun itu sebenarnya kita sedang mau menginginkan hasil gitu loh. Minta hasil kita.
sudah melangkah overlap kita ke wilayah Tuhan. Itu wilayah Tuhan itu kan. Porsi kita kan itu berjuang, berniat, berjuang, berusaha, terus cari pola apalah itu namanya, yang bagian operasionalnya kita yang bangun yang di sini, yang di prosesnya kan itu. Nah, kalau sudah tandanya begitu indikatornya, kalau kita bisa menikmati proses, itu manusianya sudah nggak relevan lagi sama hasil, nggak relevan lagi, karena menikmati kok. Nah, kalau dia nggak menikmati, berarti dia pengen hasil. Berarti itu aja gejalanya dua. Maka ada namanya pain. Contohnya pain, ini kan rasa sakit. Ada namanya suffering, dibedakan ini. Ini penderitaan kan. Rasa sakit itu alamiah, sudah sunatullah, hukum semesta, kan itu dia. Tapi untuk penderitaan ini, itu wilayah kita. Kita izinkan nggak dari kita derita atau tidak, itu di suffering gitu. Contoh gini, saya nonton film, saya kan hobi nonton film tuh, kemarin nonton film James Bond tuh terakhir tuh kan. Film itu si No Time to Die, filmnya James Bond itu kan aktor utamanya meninggal tuh si Daniel Craig. Saya sedih itu. Sedih itu. Aku saya yang lain lah, drakor lah yang lebih asik ya. Drakor itu kan ibu-ibu nonton film drama drakor itu kan terbawa dia kan. Sedihnya film itu, haru birunya film itu, pada akhirnya dia pun meneteskan air mata. Ya. Dia meneteskan air mata dan real air mata itu jatuh di pipinya. Ya. Pertanyaannya, selama dia nonton film itu menitiskan air mata itu, dia mengalami kesusahan nggak si penontonnya yang menonton ini? Kan enggak. Mana dia menikmati kesusahan itu, menikmati penderitaan itu, menikmati rasa sakit itu kan yang dialami di layar lebar itu. Ya kan? Sampai si aktornya meninggal, memilukan tragis di film itu, dia meneteskan air mata, kita coba cek. Yang menonton itu, kita yang menontonnya menderita nggak? Kan enggak. Ini nggak disadari loh ini. Saya dapat ilmunya, oh iya ya. Kalau kita bisa menikmati kesusahan itu, penderitaan itu dengan bisa kita menikmati, ya kenapa kita nggak bisa menikmati di sini gitu loh? Kan itu dia. Ya kan? Nah, itu. Nah, itu makanya penting banget nih. Menikmati proses itu dia seperti nonton film itu. Air mata yang kita alami real, kita sedih juga larut, tapi kita begitu sadar, loh, saya kan nggak menderita, yang menderita kan di film. Itu kadang-kadang nggak terjadi kontemplasi itu kan gitu. Sampai mati pun aktor utamanya, ya nggak yang si penontonnya, yang si observernya ini tidak mengalami penderitaan, tapi dia mengalami air mata yang real itu loh, bentuk sebagai apa dia? Apa? Empati. Ya empati, dan pada akhirnya kan menikmati dia film. Kan selama 2 jam itu kita nikmati filmnya kan? Oh, kita menikmati. Dengan mantap juga kita ceritakan. Nah, kalau kita bisa menikmati itu, begitu. Kita pun bisa menikmati, itu tadi dia bagian dari sufferingnya. Rasa sakit itu iya kita rasakan, ada sensasinya air mata tadi. Nah, tapi penderitaan itu tidak kita izinkan, bahkan kita menikmatinya. Oh, ini dia kan, itu dia. Maka orang-orang yang seperti ini sudah nggak lagi relevan bagi dia hasil akhir itu. Mau sembuh apa enggak? Karena dia menikmati proses. Nah, itu pentingnya menikmati proses. Jadi nggak lagi dia terbawa kepada untuk melangkah ke overlapping ke wilayah Tuhan. Kan itu dia. Nah, jadi menikmati proses. Dan nanti di balik itu baru ketika dia menikmati proses, dia akan bertemu dengan cahaya ilahi itu. Karena 1, 2, 3 ini erat kaitannya nih. Nah, jadi pain itu sudah kehendaknya, sudah sunatullahnya, hukum semestanya, hukum kehidupannya. Di suffering inilah wilayah kita. Kita izinkan enggak dari kita menderita? Dengan tadi ada kenyataan air mata yang menetes di pipi kita itu. Kalau bisa ya sudah dia di mutmainah. Nah, jadi ini perlu ya, terutama untuk saya ya. Karena ini latihan saya juga ya, semua teman-teman sahabat di sini. Jadi biar nanti begitu kena event, ingat ya, event itu sesungguhnya netral. Ya, ingat event itu netral, ada positif, ada negatifnya, itu punya persepsi dari kita. Kita yang membangun, karena sudah kita masuk intervensi pikiran kan. Pikiran itu ada 2 pula, itu apa aja tuh pisaunya itu, negatif positif. Kalau event itu misalnya ada bandit, kalau kita pakai respon dengan nafsu amarah ya jadi itu negatif gitu loh. Kalau kita respon dengan pikiran yang positif, jadi positif. Maka pikiran positif itu mengundang apa? Kedamaian gitu loh. Nah,
seperti bunga. Bunga itu kan kalau semerbaknya bangun dia akan mengundang kumbang. Tapi kalau pikiran yang suntuk itu akan mengundang kebusukan, lalat. Nah, itu perlu dilatih terus kan itu dia. Nah, jadi kita penting itu dengan paham gerak-gerak jiwa ini Mas King, kita merespon dengan yang mana ini. Nanti dengan kita bisa tahu amarah, lawama, mulhama, itu sebenarnya kita udah the witness. Udah the witness itu. Benar. Iyalah. Nah, saya mau kasih tahu indikatornya biar lebih paham apa itu konsistensi ya. Bukan pengalaman saya. Ini Mas King tadi malam tidur pulas sampai mimpi? Tidur pulas, Bang. Tidur pulas. Sekarang saya tanya, kok tahu Mas King itu tadi malam Mas King itu tidur pulas? Bahkan Mas King tidur itu fisiknya. Iya, Bang. Kok tahu tuh? Siapa yang tahu? Yang tahu, iya, itulah yang tahu. Itulah namanya konsistensi, itulah kesadaran, itulah kesadaran ilahi itu. Subhanallah. Cuma kita nggak pernah tanyakan. Coba dalam mimpi itu ada Mas King nggak? Kalau bermimpi ya? Iya, kalau kita bermimpi ada Mas King nggak? Ada, Bang. Ada, semua kehidupan ada di situ. Bahwa pemberontakan, kadang kita dikejar anjing, ada pemilihan presiden, ada kita mau dibunuh, begitu kita mau dibunuh, ternyata jatuh kita di tempat tidur. Jadilah apa? Wake up consciousness namanya. Bangun, wah ternyata saya mimpi. Itu dia. Nah, begitu terjadi pembunuhan, mau kita dihajar di mimpi itu, kita cari solusinya kan di mimpi juga kan, kalau kita bawa di kenyataan hidup. Wah kita lari di rumah, bukan itu solusinya. Kan dalam mimpi itu kalau kita mau dibunuh, mau dikejar-kejar anjing, tapi kita mencoba lari di tempat di mana dimensi yang sama itu terjadi kan gitu ya. Ya nggak dapat solusinya. Solusinya apa? Jatuh dari tempat tidur, wake up consciousness, itu dia. Bangun, awak kening kayak gitu. Begitu bangun, kejadian di mimpi tadi selesai nggak? Selesai, Bang. Selesai, nggak ada tanggung jawab lagi. Maka yang orang udah bangun itu nggak ada lagi namanya tanggung jawabnya, nggak ada lagi, spiritualnya selesai, nggak ada lagi reinkarnasi nanti kan itu. Udah selesai dia, nggak mungkin lagi dia masuk di mimpi itu, kan itu dia. Nah, jadi orang yang bisa menceritakan itu siapa? Kan yang menyaksikan kan keadaan itu. Bahkan Mas King pun ada dalam mimpi itu, tapi bukan tubuh, ya. Iya, Bang. Ya, kan ada Mas King kan, tapi bukan tubuh itu. Siapa yang menyaksikan Mas King dalam mimpi itu? Nah, itulah namanya pure consciousness itu. Kalau di Islam namanya itu ruh tadi, ya, murni tadi. Subhanallah. Ya, nur ilahi, apapun lah namanya. Jangan bingung sama nama terminologinya. Mau es besar kah, apa kah. Mau yang mengetahui, yang transenden. Yang penting paham esensinya. Siap. Nah, paham esensinya. Oh ini dia. Ini paham indikator gimana dinamika dia bekerja. Kan itu dia. Nah, kalau saya bawa ke contoh itu tadi, makanya lebih dapat itunya. Kalau maka Rasulullah bilang, kalian ini hidup tuh mimpi, kan itu. Kita belum awak kening nih. Yang awak kening itu sudah mursyid, nah, itu dapat awak kening. Maka yang orang sudah bangun itu yang membangunkan. Itu. Yang sudah bangun nanti ya dia bangunkan. Itu. Nah nanti bangun kita banyak itu, jatuh dari tempat tidur itu banyak. Bisa COVID, bisa masalah, bisa banyak lah, bisa masalah, bisa banyak itu. Cara Tuhan untuk merindui kita untuk bangun awak kening itu banyak. Ada dua. Kalau dipakai konsisten ada cara Satori atau Genzo kan gitu. Kalau di tasawuf namanya cara Nuh atau Ibrahim. Nuh itu cara prihatin, Ibrahim itu cara berpikir logis, dia boleh belajar. Nah, prihatin itu dia mulai mengalami fisiknya dihajar di situ kan, dengan event-event itu. Nah nanti tinggal kita lihat kita ini dengan cara apa. Tapi dua itu silih berganti kita alami kan. Itu. Alami. Ya kita alami siapapun itu. Cuma nanti menyikapinya, meresponnya itu yang nanti problem apa urusan kita. Kita merespon pakai mutmainnah kah, the witness kah, atau mulhamah kah, atau swaper kah, atau doacer kah, atau amarah, atau siapa lagi, experiencer, atau lawamanya. Tinggal kita lihat responnya dari gerak jiwa yang mana, kan itu aja. Memang nanti kalau dapat penyakit itu, dapat masa musibah itu langsung ego yang dominan muncul kan. Gak apa-apa, spontan dia keluar sejenak, nanti tarik ke belakang itu. Tapi kalau sudah mahir enggak, ketahan dia. Saya di sini ketahan sendiri. Automatically. Tapi kalau sudah terus belajar ya, kalau enggak nanti memang ego itu kan sukanya mengintimidasi, memprovokasi. Penyakit-penyakit itu kan provokasi egonya kenceng gitu. Nah, tinggal nanti kalau kita paham, oh iya. Ambil kalau ditarikan kan kita diajari sama guru itu kan diajari berwuduk dulu. Merespon itu berwuduk dulu bila perlu. Kalau enggak ada berwuduk mandi kan itu. Baru direspon.
tinggal pakai yang mana, mau amarah kah, lawamah, bisa kita pilih kan. Tapi biasanya kan nanti kalau sudah yang gitu dia akan, kalau dia mau pakai amarah, lawamah, muhamah pun hanya visiting saja dia. Bukan itu eksistensi dia kan. Visiting aja kayak dokter kunjungan itu loh, kunjungan dokter ke ruang pasiennya itu. Nah, dia akan terus mutmainah. Mutmainah itu dia yang sudah memperagakan sifat kasih sayang Tuhan. Kan Tuhan tetapkan dirinya sebagai kasih sayang kan itu. Ada di Al-Quran ya. Nah, di mutmainah itu nanti dia pun memperagakan itu. Memperagakan sifat kasih sayang Tuhan itu. Maka ketika kita sholat ucapan bismillah, sebenarnya kan tidak putus di situ. Dia nanti akan berlanjut follow-up-nya dengan peragaannya kan. Kalau dia bilang Allah Maha Pengasih Penyayang, dia akan peragakan pengasih penyayangnya. Kalau Allah yang Maha Memberi, dia lihat, dia akan peragakan memberinya. Kalau dia mendoa, minta, ya Allah mudahkan rezekiku, dia akan ngasih, bukan nunggu. Kan itu peragaannya. Kita enggak. Ya Allah, kau Maha Berzeki. Dia nunggu kasih orang. Bukan. Allah itu bilang, kan Allah itu di kita semua kan. Ya, Allah itu Maha Berzeki. Ya kita kasih rezeki, meski enggak sih, walau senyuman. Kan gitu. Kasih, itu bentuk peragaan yang sederhana kan itu. Oh. Bukan nunggu, kita banyak nunggu. Nunggu Tuhan itu menjulurkan tangannya ke kita. Ya, ini aja. Halo Mas Amim. Iya. Masya Allah Bang Dani. Bisa 2-3 jam nanti. Bang Dani. Ya, Aduh. Pagi ini berkah sekali ini. Iya. Waktunya berkah. Bang Nasor jadi penonton aja pagi ini. Oh, Bang Nasor udah hadir nih ya? Udah jadi penonton aja katanya, beri panggung buat Bang Dani dah. Halo Bang. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya, boleh ya Bang Dani ya? Boleh kalau Bang. Mbak Kamila mungkin? Halo? Kak Kamila? Monitor. Halo, Assalamualaikum. Bang Dani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, jadi tadi aku berkontemplasi kemarin gitu dengan peristiwa aku donor Bang. Jadi aku di WA tuh sama PMI karena kan rutin jadi donor, apa sih namanya? Ya itulah, pokoknya kalau udah 2 bulan kan ada dapat notifikasi gitu. Ya udahlah, terus udahlah siap-siap gitu-gitu. Awal niatnya sih mau menderma ya. Tapi ya sih bener banget, itu gerak jiwa tuh perlu banget kita perhatikan intention dan attention-nya. Aware. Jadi awalnya sih menderma ya. Dengan gerak cinta gitu, tapi di perjalanan ketika kebetulan pinjam motor adek gitu. Terus tapi di dalam pas kan kebetulan PMI di Makassar tuh di dalam mall. Nah pas sampai ternyata adik WA gitu. Kok lama? Terus motornya mau dipakai, aku fotoin. Aku lagi di PMI, lagi nunggu. Tapi dia mau pakai. Terus aku bilang kalau misalnya kayak gitu, aku udah pakai pikiran nih. Bolehlah kamu kesini, nanti aku pulang naik Grab. Udah aku bilang kayak gitu. Tapi kan pas naiklah di PMI ternyata belum buka. Padahal kan ininya jam 11 pagi. Aku WA lah sama orang PMI, kok ini belum buka? Karena PMI kan udah suruh jam 11 pagi. Daripada aku nunggu terlalu lama, aku turun ke bawah ngopi. Direspon sama orang PMI. Maaf ya Mbak, kayaknya pelayanan hari ini lagi ini karena hari Minggu gitu. Ya udahlah aku ngopi, untuk ini ngopi, naik 11.30 udah buka. Ternyata antri Bang. Antri itu cuman ngebatin, kok lama ya. Cuma gitu, itu masuk di fase apa Bang? Ya kok lama ya. Setelah ngantri, ngebatin aja sih, kok lama banget ini padahal kita mau berderma gitu. Terus setelah proses ngantrian itu boleh, darahnya boleh, terus kan ada proses ini ya, tekanan darah oke, terus apa sih namanya, trombosit turun ke dalam larutan, adalah gitu-gitu proses ininya, akhirnya boleh gitu. Terus habis itu ketawa-ketawa sih sama ininya, sama perawat yang ambil darahnya, dan selesai gitu. Tapi memang sih dari proses niat yang pertama itu kita kayaknya tertinggi itu tuh, dari prosesnya itu bisa turun nanti ya dihumorin lagi. Gitu sih Bang.
Iya. Cuman Jadi ini apa nih? mau tak kenapa? Jadi apa nih yang mau ditanyain ya, Ben? Ini kan gerak ya, kan nggak konstan, fluktuatif. Ya. Nah, kita tahu kita di dimensi berapa, tapi gerak kita itu masih fluktuatif gitu, Bang. Iya, betul. Memang ya tiap sedetik itu dia berganti itu. Tadi ada kalimat Mbak Mila kan apa tuh? Kok lama ya? Nah, itu apa rasanya? Aku ngebatin itu ya. Aku nggak ngomong sih sama petugas PMI-nya, cuma ngebatin. Lama banget sih ini. Nah, itu kan dia di experiencer ya kalau di consciousness tuh. Kalau di tasawuf namanya itu di lawama dia kayak ya kalau kalah lah gitu. Nah, kan itu tinggal dirasain sendiri dilatih. Nanti saya mengenali kok itu. Tapi alhamdulillahnya kemarin kan bawa ini, aku istighfarin sih Bang, aku masih sadar posisi pas waktu itu. Ya udah astagfirullah. masih aku iniin setelah karena aku udah sadar sih. Aku tergesa-gesa ini perasaannya. Iya, tergesa-gesa itu dia mana? Nanti tinggal kita ke situ lari kan. Akan terjadi self inquiry, langsung nggak kita tuh ini gerak jiwa yang mana nih? Ini mana nih? Tadi yang mendorong gaya bahasa saya mana? Tiap hari itu itulah. Nanti kita bisa kalkulasikan dominasi kita dominan hadir itu di mana? Itu yang kata Bang Aswar tuh LOC itu kan dominan hadir. Dari situ nanti kita tiap hari itulah kerja kita. Itulah bagian dari tasawuf namanya mengenali diri itu arofa nafsa. Nggak perlu arofa baunya nggak penting. Orang sudah kenal dirinya otomatis arofa bahu kan itu otomatis saja itu. Yang penting itu adalah arofa nafsanya, mengerti gerak-gerak jiwanya itu. Nah, kalau kita ada pisang, kita buka kulit-kulitnya, kan sudah ada di isi pisangnya kan. Ya kan, tugas kita buka kulitnya aja. Pisangnya sudah dari situ, udah automatically. Iya. Ya Bang. Ya, orang sibuk cari Tuhannya, jadi objek lah. Yang ada Tuhan jadi produksi pikirannya, bukan Tuhan yang menciptakan pikirannya, Tuhan yang diproduksi pikirannya. Nah, itulah banyak itu. Ya termasuk saya lah dulu. Ya oke, makasih Bang. Ya, sami-sami ya. Oke. Yang lain mungkin bisa raise hand ya, atau bisa tanya-tanya di chat. King, mungkin ada tanggapan? Ada Bang Aswar kah di situ? Bang Aswar? Izin Bang boleh ya. Open mic. Ini Mas Camin tanggung jawab nih. Mas Camin, Mas King. Karena masih bawaan aroma apa? Suasana kelas tasawuf tadi malam, jadi masih hadir di sini. Nggak apa-apa Bang, internalisasi sekalian. Kan langsung memperagakan kan praktek. Ya, alhamdulillah. Makasih Pak. Halo Bang. Lagi nonton saya juga nih. Aduh, sahabat ini gimana Bang? Sorry Bang yang mau di sini Bang. Ini saya lagi nonton tadi. Alah, aduh. Malu banget. Lagi, bagus ini. Warna baru lah ya, warna baru. Kan kata Bang penemuan baru, ini penemuan baru lah Bang. Ya warna baru, presentasi. Ya kayak begini yang diperlukan nih ya, model baru gitu. Kalau Bu Riatmi kan model kimia, kalau Bang Dani ini model aktivitas sehari-hari gitu ya. Bagus. Saya kok nggak kepikiran bikin kayak gini. Ya ini kan dari Abang juga yang dorong ini. Misalnya contohnya ini memang nggak bisa jomblo ini ya. Soalnya pakaian sama mama, waduh. Kalau dimensi jomblo ini kalau lihat contohnya. Jomblo kan kalau pakai indrawi Bang. Kalau nggak pakai, ternyata nggak jomblo kok Bang Aswar. Ini contohnya ini contoh kasusnya dimensinya lebih nggak bisa jomblo menerangkan ini. Belum makom ya Kang ya. Nggak makom soalnya ini papa sama mama. Kita mau mama siapa? Nah ini jomblo sama galon, waduh. Ya keren, saya kira ini perlulah kreativitas semacam ini. Ya kan, jadi Abang harus subjektif kan, harus partisipatif. Betul. Ini Abang yang dorong ini. Iya ini saya kira kita
ya kalau begini kan Pak, ini apa namanya ini ya ada inovasi begitu ya. Ini kan namanya inovasi. Dan ini saya kira penting kita melihat apa dimensi-dimensi gerak jiwa itu dari berbagai macam perspektif. Oke. Ini saya tadi itu dengarin nih Bang sama Bang Rudi nih. Terus ngobrol-ngobrol sama ini juga ini. Sama ini sudah ada yang WA saya, kayaknya Bang Dani perlu ngisi di mana ini gitu ya. Ada yang japri-japri saya ini. Oke. Oke Bang, dilanjut Bang. Saya masih ini sambil ngikutin. Iya Bang, makasih. Saya kukira pun dah cukuplah biar mereka penasaran aja nih. Wah. Oke. Ya, makasih Bang. Ya, kembali ke Mas Samim. Makasih Mas Samim, Mas King. Makasih. Ya. Makasih ya untuk hari ini. Hari ini berkah sekali ini. Nuhun Bang Dani. Ya Bang. Ya. Nuhun. Oh Kamila ya. Ya, sami-sami. Oke. Menarik sekali ya pagi ini. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Sudah Ya. bisa lebih terang lah ya apa yang kita lakukan sehari-hari. Tentunya itu tadi untuk muhasabah ya, kira-kira bagaimana kita merespon setiap keadaan yang terjadi. Itu yang akan jadi LOC kita. Kalau kita selalu merespon setiap keadaan dengan yang nature lemah, seperti marah, terus rasa bersalah dan sebagainya, itu yang akan membuat kita nggak naik-naik levelnya. King, ada yang mau disampaikan mungkin? Ini luar biasa, alhamdulillah pagi hari ini berkah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, Bang. Aku jomblo nih sama Nabul. Nih, jomblo sama Nabul. Anak bulu itu apa, Kak? Anak bulu. Ini aku ada anak bulunya. Nih lihat di video. Anak bulu. Nah, cakep tuh ya kucingnya ya. Oh, Kucing. astagfirullahaladzim. Aku nggak jomblo, ada anak bulunya. Nggak sama galon aku. Sama anak bulu dong. Allah, anak bulu. Anak bulu Bang. Anak bulu Mas. Iya, siap. Oke ya Mas Samim ya. Gih. Makasih Bang Dani. Makasih banyak waktunya. Gih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Bang Dani, Kak Kamila, King Heru. Kita berjumpa di besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.